hormati NIM 19230028. Saya cerita Anggreni NIM 19230071. Saya Kurnia NIM 19230025. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh materi pertama dan kedua akan disampaikan oleh Jerry Kriminal. Yang pertama, pendahuluan. Akuntansi bukan hanya tentang evaluasi keuangan, tapi juga mengenai pengakuan, akuntabilitas, dan bukti. Pengukuran melibatkan perhitungan dan kalibrasi item apapun yang kita lakukan atau tidak dilakukan dengannya. Yang kedua, skala pengukuran. Skala pengukuran yang pertama yaitu skala biner adalah dasar dari semua elektronik yang pemrograman teknik mesin, tapi juga digunakan dalam pemodelan situasi dunia nyata dalam akuntansi dan penelitian keuangan. Anggota skala biner yaitu 0 dan 1. Selanjutnya materi ketiga yang kedua, skala nominal adalah perhitungan biasa dan dapat mencakup pecahan atau desimal. Yang ketiga, skala ordinal mencakup semua peringkat, tabel liga, hasil olahraga dan daftar, di mana lebih tinggi dalam daftar dianggap lebih baik daripada lebih rendah. Skala ordinal adalah skala asumsi default. Yang keempat, skala jadwal. Ukurannya lebih tepat dan berada dalam satuan yang tidak dapat dengan apa yang normal. Yang kelima, skala rasio merupakan skala pengukuran tertinggi dan menyesatkan karena tidak semua rasio seperti indeks harga konsumen, laba atau investasi adalah skala rasio. Selanjutnya materi 3 yang akan dibacakan oleh Jelita Anggreni. Kepada Jelita Anggreni, silakan. Baiklah, selanjutnya yaitu ada penilaian. Pengukuran bersifat objektif dan dapat diotomatisasi. Penilaian bersifat subjektif jika asumsi subjektif dari perancang dibangun ke dalam program. Ukuran nilai objektif salah satunya adalah biaya historis, yang mana mencatat semua penerimaan dan pengeluaran kas. Biaya historis adalah pernyataan fakta dan dibuktikan dengan dokumen yang membuktikan bahwa transaksi benar-benar terjadi. Materi keempat saya akan bacakan yaitu penilaian di bawah inflasi. Ada dua variasi biaya historis yang digunakan untuk nilai neraca dalam keadaan tertentu. Ketika suatu mata uang menjadi korban inflasi, yang berarti daya beli uang suatu negara turun sehingga kegunaannya untuk membandingkan harga selama satu periode hancur, maka akunnya harus disajikan kembali dalam bentuk konstanta. Selanjutnya, variasi kedua pada biaya historis dalam pendekatan informasi adalah biaya saat ini. Sebuah biaya saat ini adalah biaya untuk mengganti aset dan di mana dapat dengan mudah dipastikan kewajibannya juga. Materi kelima yang akan dibacakan oleh Gregia. Yang kelima yaitu dua pendekatan dan teori surplus bersih. Pendekatan pengukuran menggunakan akuntansi nilai wajar, memprioritaskan neraca di atas laporan laba rugi dan memperhatikan perolehan nilai perusahaan yang sedekat mungkin dengan nilai pasarnya yang berarti nilai pasar sahamnya. Teori surplus bersih menopang pendekatan pengukuran akuntansi menurut Kautan dan Son 1995. Dikatakan bahwa mengingat kondisi ideal di pasar modal dan rasio pembayaran dividen yang tidak ada depan, nilai perusahaan adalah nilai wajarnya ditambah nilai sekarang dari pendapatan tak tertunggal atau abnormal di masa depan yang disebut teori surplus bersih. Selanjutnya materi yang keenam akan dibacakan oleh Lisa. Yang keenam ada nilai adil dan perwakilan setia. Harga saham menyita banyak informasi dari tingkat kualitas dan rasionalitas yang berbeda, sehingga penggunaannya terbatas untuk memprediksi pendapatan masa depan perusahaan. Nilai wajar berarti nilai pasar di mana ada pasar dan NPV. Yang adil dalam nilai wajar sama sekali tidak menyeratkan keadilan sosial atau kesetaraan. Untuk saat ini, pandangan Tinker beserta rekannya pada tahun 1982
bahwa konsep nilai adalah hasil dari perjuangan sosial, sehingga konsep nilai yang dominan dalam suatu masyarakat pada setiap titik waktu terutama mencerminkan kepentingan kelompok yang paling kuat dalam masyarakat ini. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.